Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai statistika. Ada seorang penulis Inggris yang pernah mengatakan, namanya Benjamin Disraeli, bahwa ada 3 macam kebohongan. Yang pertama adalah lies, yang kedua damn lies, yang ketiga adalah statistik. Jadi, benar nggak sih kalau statistika itu bisa berbohong? Ada beberapa kasus di mana ada sebuah eksperimen di mana penelitinya itu mengambil kesimpulan hasil penelitian yang salah. Jadi sebenarnya mungkin nggak sih kalau membuat kesimpulan statistika yang salah, yang kalau dipikir, kalau kesimpulan statistikanya salah, otomatis akan membawa kita ke kesimpulan penelitian yang tidak valid. Jawabannya adalah ya, itu mungkin saja terjadi. Kesimpulan dalam statistika itu selalu mengenai iya dan tidaknya hasil observasi memiliki peluang untuk terjadi. Dengan kata lain, kita harus menerima bahwa kesimpulan statistika itu selalu mengenai peluang. Misalkan kita ingin membandingkan dua rata-rata kelompok. Ternyata hasil secara statistik dikatakan bahwa secara statistika berbeda dua kelompok tersebut. Nah, maknanya adalah hasil perhitungan angka yang kita peroleh itu mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan bahwa perbedaan yang terjadi itu terjadi secara kebetulan. Akan tetapi, peristiwa dengan peluang yang kecil kan bisa saja terjadi. Dan ketika hal tersebut terjadi pada data yang diperoleh secara empiris, maka hal tersebut akan menghasilkan kesimpulan statistik yang keliru. Nah, sebagai contoh, ada sebuah kasus pada tahun 1960-an, beberapa peneliti mempublikasikan hasil penelitian mengenai perlakuan yang dilakukan kepada planaria. Setelah diberikan treatment atau perlakuan, mereka membunuh planaria tersebut dan memberikan otaknya ke planaria yang lain. Planaria kanibal ini menunjukkan rata-rata performa yang jauh lebih baik pada perlakuan yang sama dengan planaria yang pertama tadi. Faktanya, hasil penelitian ini hanya terjadi pada 1 dari 20 planaria yang diteliti. Itu artinya hanya 5% dari planaria yang diteliti. Peneliti ini menyimpulkan bahwa ingatan yang tersimpan dalam otak, yang kemudian otak tersebut dimakan oleh planaria yang lain, membuat planaria tersebut melakukan performa yang jauh lebih baik dalam treatment yang sama. Ini adalah hasil penelitiannya. Jurnal ilmiah secara langsung mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian yang menjadi highlight adalah yang 5% tadi. Setelah terpublikasi, banyak peneliti-peneliti lain yang melakukan percobaan yang sama. Akan tetapi, mereka tidak menemukan hasil yang sama dengan sebelumnya. Jadi, mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan performa antara planaria yang diberi makan otak tadi atau yang tidak diberi makan. Karena mereka ragu-ragu hasilnya kenapa kok beda, mereka tidak mempublikasikannya. Kemudian, antar peneliti ini saling ngobrol, ternyata mereka juga melakukan penelitian yang sama. Dan mereka juga memberikan kesimpulan yang sama bahwa tidak ada perbedaan performa. Kemudian mereka bersama-sama mempublikasikan hasil yang mereka temukan. Sebenarnya ini biasa terjadi ya hal seperti ini karena kesalahan yang dilakukan oleh peneliti yang pertama tadi itu bukan disengaja. Ini benar-benar murni karena kesalahan. Sebenarnya bersyukur sih bahwa peneliti yang pertama itu melakukan kesalahan. Bisa dibayangkan kalau penelitiannya itu benar ya, bahwa hasilnya memang seperti itu, maka mungkin akan banyak kanibal ya, karena untuk mempelajari sesuatu tidak perlu repot-repot gitu, hanya memakan mungkin dalam tanda kutip otak orang lain untuk bisa memahami sesuatu. Jadi kasus ini memang benar-benar murni karena kesalahan. Nah, sayangnya kejadian seperti ini itu bisa jadi bukanlah kejadian satu-satunya. Banyak peneliti yang salah dalam memberikan kesimpulan. Bukan berarti disengaja untuk melakukan kesalahan. Prosedur statistik yang biasa digunakan untuk menganalisa data itu sebenarnya tidak dapat menunjukkan apakah angka yang digunakan merupakan hasil dari observasi atau hanya khayalan dari peneliti itu sendiri.
atau mungkin hasil dari imajinasi atau data yang tidak valid ya, seperti itu. Kita mungkin diingatkan oleh pepatah lama bahwa figures never lie, liars often figure. Jadi semuanya pasti bakal ketahuan. Terkadang seseorang bisa saja menjerumuskan orang lain bukan dari data yang salah, akan tetapi bisa jadi dari menyajikan hanya sebagian data. Datanya itu benar, tapi kalau disajikan separuh-separuh akan memberikan penafsiran yang salah pada keseluruhan data. Sebagai contoh kasus begini, dalam suatu institusi kampus, 80% mata kuliah itu diajar oleh dosen yang bergelar doktor. Tapi di kampus itu memang hanya 60% dari semua dosen yang gelarnya doktor. Kemudian ada seorang jurnalis yang menuliskan, misalkan di sebuah headline, kondisi yang buruk dari pendidikan tinggi ke doktornya kurang dan lain sebagainya. Kita bisa menyimpulkan bahwa fokus dari jurnalis itu diambil dari hal yang negatif, yaitu 60% dari semua dosen hanya 60%-nya bergelar doktor. Tapi kan kembali lagi bahwa 80% mata kuliah artinya mahasiswa itu dari semua mata kuliah yang diambil 80%-nya diajarkan oleh seorang dokter gitu. Jadi saya rasa ini cukup bagus. Nah, sebenarnya topik-topik mengenai penyalahgunaan statistika ini topik yang sangat penting. Karena banyak dari peneliti-peneliti pemula yang mungkin abai dalam topik ini sehingga menghasilkan kesimpulan statistika yang keliru sehingga hasil penelitiannya pun juga keliru. Nah, dampaknya memang tidak terasa untuk saat ini, tapi dampaknya akan terasa untuk beberapa tahun yang akan datang ketika penelitian tersebut sudah terpublikasi dan tentu saja khawatirnya akan memberikan penjerumusan data yang tidak valid ya, yang salah gitu. Itu tentu akan tidak membuat pengetahuan menjadi berkembang. Karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah agar pengetahuan semakin berkembang pada etik peneliti, di mana apapun hasilnya harus disajikan dengan jujur dan dengan prosedur yang sesuai. Karena baik buruknya suatu hasil penelitian itu tentu akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan. Dan semoga kita bisa merefleksikan diri sendiri, bisa lebih kritis dalam memahami fenomena-fenomena, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.